Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6 ya. Di sini dikatakan diketahui M itu sama dengan negatif 84 dikurangi negatif 62 ditambah negatif 94 dan N sama dengan 73 ditambah negatif 82 dikurangi negatif 126. Ya. Lalu pertanyaan soalnya itu adalah nilai dari M dikurangi N ya. Jadi artinya berarti kita harus mencari dulu berapa nilai M ya dari operasi yang ini ya. Dari operasi yang ini kita akan dapatkan nilai M. Lalu kita juga harus mencari nilai N. Nilai N ini didapatkan dari operasi ini ya, operasi yang ini. Nah, berarti kita harus mencari dulu berapa nilai M ya. Di sini ada operasi ya. Nah, di sini kita lihat nih. Ya, baik, kita selesaikan dulu ya. Kita akan mencari nilai M. Ini soal berapa nilai M ya. Di sini kita lihat ya. Di sini ada operasi yang saling berendengan. Ya, lihat nih. Lihat, ini negatif dan negatif ya, saling berendengan. Jadi ini ada dua tanda. Ya, seperti yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Jadi yang dua tanda yang berendengan seperti ini, jadi kita jadikan satu tanda ya. Jadi negatif bertemu dengan negatif maka jadi positif ya. Lalu ini juga dia bertemu ya, tanda yang saling berendengan kan. Positif dengan negatif ya. Positif dengan negatif maka nanti akan menjadi negatif. Ya, maka kita tuliskan negatif 184 positif 62 atau ditambah 62 dan negatif 94 ya. Jadi operasinya seperti ini ya. Jadi kalau ada dua tanda ya, dua tanda seperti ini, kita jadikan satu tanda dulu kan. Jadi ini jadi positif ya. Negatif dengan negatif jadi positif. Lalu positif dengan negatif jadi negatif atau dikurangi ya. Lalu hasilnya berapa? Sama seperti kemarin, berarti kita selesaikan ini dari depan dulu ya. Kita selesaikan ini berapa, nanti hasilnya baru dikurangi atau dinegatifkan dengan 94 ya. Ya, jadi kita ini kerjakan dulu negatif 184 ditambah 62 ya. Sini ada dua bilangan ya, 184-nya negatif, 62-nya positif, lebih besar yang negatifnya kan, maka nanti hasilnya pasti akan negatif ya. Nanti pasti hasilnya akan negatif. Negatif berapa? Negatif dari hasil pengurangan dari 184 dengan 62 ya. Jadi kalian kurangi 184 dikurangi 62. Berapa hasilnya? 184 dikurangi 62 hasilnya 122 ya. Hasilnya 122 ya. Lalu hasil dari negatif 122 ini dikurangi atau dinegatifkan dengan 94 ya. Nah, ini dua-duanya sama-sama negatif. 122-nya negatif, 94-nya negatif. Negatif 122, negatif 94 atau negatif 122 dikurangi 94. Jadi negatif min ya, itu sama saja ya. Negatif 122 dikurangi atau negatif 94 ya. Bilangan negatif dinegatifkan berarti nanti semakin negatif. Semakin negatif berapa? Ya tinggal dijumlahkan saja kan. 122 dan 94. 122 dan 94 berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 216 ya. Jadi hasilnya negatif 216 ya. Dan ini adalah nilai dari M ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai M itu adalah negatif 216. Nah, sekarang kita mencari nilai N ya dari operasi ini. Ya, nilai N. Ini ya. Jadi kita sekarang mencari nilai N. Ini juga sama ya, ada dua tanda ya. Jadi seperti biasa ya, kalau ada dua tanda seperti ini, kita jadikan terlebih dahulu menjadi satu tanda, maka menjadi 73 dikurangi atau negatif 82 dan negatif dengan negatif kan ya, jadi positif atau ditambah 126. Nah, kalau udah satu tanda seperti ini, kita enak menghitungnya kan. Tinggal kita terlebih dahulu yang depan ya, kita selesaikan ini ya. Jadi 73 dikurangi 82 ya. Yang 73-nya positif ya. 73 positif, 82-nya negatif. Lebih besar yang negatifnya, maka nanti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurangi saja. 82 dikurangi 70, hasilnya adalah 82 dikurangi 73 itu hasilnya adalah 9 kan. Maka hasil dari 73 dikurangi 82 itu adalah negatif 9. Negatif 9 ini ditambah atau
dijumlahkan dengan 126. 126 ya. Ya, jadi negatif 9 ditambah 126. 9-nya negatif, 126-nya positif, lebih besar yang positifnya kan, maka nanti hasilnya pasti positif kan, nanti hasilnya pasti positifnya. Jadi kalau positif nggak perlu kita tulis kan. Jadi langsung saja kalian kurangi ya. 126 dikurangi 9 ya. Ini sama saja kan? Sama saja. Jadi kalau saya menuliskan dengan 126 dikurangi 9 ya. Ini sama saja kan? Karena sifat dari penjumlahan itu bersifat komutatif ya. Ya, coba kalian ingat-ingat lagi ya, sifat dari penjumlahan ya, itu salah satunya bersifat komutatif ya. Jadi dibolak-balik itu hasilnya sama ya. Jadi kalau dibolak-balik depan ke belakang, belakang ke belakang, depan ke belakang, belakang ke depan ya, itu tandanya ikut ya. Jadi ini 126 ini ada di belakang kan, kita pindahkan ke depan ya. Jadi positif 126 ya kan. Enggak perlu ditulis kalau di depan kan positifnya. Lalu negatif 9 kita pindahkan ke belakang, jadi negatif 9. Jadi ini sama saja kan, kalian menghitung yang atas mau yang bawah, ini sama saja, negatif 9 ditambah 126 atau 126 dikurangi 9 ini sama saja. Jadi kalian tinggal mengurangi saja kan, 126 dikurangi hasilnya adalah 117 ya. Jadi hasilnya 117 ya. Jadi kita ini dapatkan ini nilai N ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai M itu adalah negatif 216 dan nilai N itu adalah 117. Nah, pertanyaan soal adalah yang diminta oleh soal adalah kalian suruh menghitung nilai dari M dikurangi N ya. Kalian suruh menghitung M dikurangi N ya. M dikurangi N ya. Kalian suruh menghitung nilai dari M dikurangi N. M-nya kita dapatkan tadi negatif 216 dan dikurangi dengan N. N-nya berapa? 117 ya. Jadi pertanyaan soal adalah M dikurangi N. M-nya kita dapatkan negatif 216 ya. Kita tuliskan di sini negatif 216 dikurangi berapa? N. Berapa N-nya? N-nya adalah 117. Jadi kita menghitung ini. Negatif 216 negatif 117, dua-duanya negatif kan, maka dia semakin negatif ya. Semakin negatif berapa? Ya dijumlahkan saja 216 dan 117 berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 333 ya. Ya, jadi kalian karena ini dua-duanya negatif 216 negatif 117 ya. Jadi dia nilainya semakin negatif berapa? Ya dijumlahkan saja 216 dan 117 kalau dijumlah hasilnya 333. Jadi jawabannya adalah negatif 333 ya, jawabannya yang B. Lalu soal berikutnya adalah soal nomor 7 ya. Di sini ada soal diketahui P, Q, dan R adalah bilangan bulat ya. Dengan ketentuannya seperti ini. Nilai P kurang dari Q ya. P itu nilainya kurang dari Q, Q itu nilainya kurang dari R ya. Pernyataan berikut yang benar adalah ya ini ya, berarti kita ini pilihan A, B, C, dan D ini harus kita cek satu persatu ya. Kita harus cek satu persatu apakah pernyataan A ini benar, B, C, atau D ya. Jadi yang mana di antara 4 pilihan ini yang benar yang memenuhi soal ini ya. Ya, jadi kita punya 3 bilangan bulat ya, 3 bilangan bulat dikatakanlah P, Q, dan R ya. Nilai P itu kurang dari R, P itu kurang dari Q, Q itu kurang dari R ya. Jadi kalau digambarkan di garis bilangan ya, jadi nilai P itu dia nilainya paling kiri ya. Jadi yang paling kiri itu nilainya P, lalu disusul oleh Q dan R ya. Nah, jadi manakah pernyataan yang benar dari 4 pilihan ini, A, B, C, atau D gitu kan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini agar lebih mudahnya kita contohkan saja langsung lewat angka ya. Jadi kita ambil bilangan ya. Kita ambil bilangan yang memenuhi syarat dari ini. P kurang dari Q kurang dari R. Ya, jadi syarat di soal adalah kita pilih bilangan bulat P, Q, dan R yang mana P-nya itu nilainya kurang dari Q, Q itu kurang dari R ya. Jadi misalkan saja kita mengambil 3 bilangan ya. Kita mengambil 3 bilangan. Katakanlah misalkan saya mau mengambil bilangan P-nya itu adalah 1, Q-nya adalah 2,
R-nya adalah 3 ya. Jadi misalkan saya mau ngambil P-nya nilainya 1, Q-nya 2, dan R-nya 3. Dah. Jadi ini memenuhi kan syarat ini kan. Kalau kita salin ke sini ya. Jadi kalau kita pindahkan ke sini ya. Jadi 1 itu kurang dari 2, 2 itu kurang dari 3 kan. Memenuhi kan syarat ini kan. Jadi kita mengambil bilangan P, Q, dan R yang memenuhi syarat ini. Ya, P kurang dari Q, Q kurang dari R ya. Jadi kita mengambil P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3 ya. Jadi 1 itu benar kan kurang dari 2 dan 2 itu kurang dari 3 ya. Jadi kita sudah mengambil 3 bilangan bulat ini contohnya. Lalu tinggal kita cek ya, tinggal kita cek satu persatu di 4 pilihan ini ya. Jadi yang pertama pilihan A dikatakan P dikurangi Q itu lebih besar dari negatif Q ditambah R, benar atau tidak ya. Kita akan mengecek pilihan yang A ini. Jadi ini pilihan A, jawabannya seperti ini, apakah ini benar atau tidak ya. Jadi tinggal kita cek saja ya. P dikurangi Q, tadi kita sudah memilih bilangan P itu adalah 1, Q itu adalah 2. Jadi tinggal kita ganti saja P-nya dengan 1 ya, Q-nya dengan 2. Jadi artinya 1 dikurangi 2 kan, 1 dikurangi 2, apakah benar lebih besar dari negatif Q. Q-nya berapa? Negatif 2 ditambah R. R-nya tadi kita pilih 3 kan? 3. Nah, coba ini benar atau tidak kan? 1 dikurangi 2 berapa? 1 dikurangi 2 itu adalah hasilnya 1-nya positif, 2-nya negatif ya. Jadi lebih besar yang negatifnya kan, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Ya tinggal kalian kurangi saja. 2 kurangi 1 berapa? 1 kan. Jadi 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1. Benar gak dia lebih besar dari negatif 2 plus 3? Berapa negatif 2 plus 3? Hasilnya pasti positif kan? Ya, ini sama saja kan, kalian menghitung 3 dikurangi 2 ya. 3 kurangi 2 berapa? 1 kan? 1 ya. Benar tidak pernyataan ini? Negatif 1 lebih besar dari 1. Ini pernyataannya adalah salah ya. Jadi yang benar itu adalah negatif 1 kurang dari 1. Jadi ini yang A itu adalah salah ya. Jadi yang 1 itu pernyataannya salah. Nah, sekarang kita cek lagi yang B. Yang B itu dikatakan 2P ditambah R itu lebih besar dari P ditambah 2R. Benar atau tidak pernyataan yang B ini? Ya, ini ya pernyataan yang B. Tinggal kita ganti saja, P-nya itu adalah 1, R-nya itu adalah 3 ya. Jadi 2P ya. 2P itu artinya 2 dikali P. P-nya berapa? 1. 2 kali 1 berapa? 2. 2. R-nya berapa? 3. Lebih besar nggak dengan P? P-nya 1 tambah 2R. 2R itu artinya 2 dikali R. R-nya tadi kita pilih 3, ya kan? R-nya 3. 2R berarti 2 dikali R, artinya 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Teruskan di sini 6. Kita jumlahkan. 2 tambah 3 itu 5. Benar tidak lebih besar dari 1 tambah 6 itu adalah 7? Benar tidak ini? 5 itu lebih besar dari 7. Salah ya. Yang benar itu 7 lebih besar dari 5 atau 5 kurang dari 7. Jadi pernyataan yang B ini adalah salah ya. Jadi pernyataan yang B itu adalah salah. Nah, sekarang cek lagi yang C. Yang C dikatakan P ditambah Q ditambah R itu lebih besar dari P ditambah 2R. Benar atau tidak? Ini ya yang C. P ditambah Q ditambah R. Ya, P kalian jumlahkan saja. P tambah Q tambah R berarti 1 tambah 2 tambah 3. Ya, jadi hasilnya 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Jadi kita teruskan saja langsung di sini. 6P tambah Q tambah R itu hasilnya 6. Benar tidak lebih besar dari P? P itu nilainya adalah 1, berarti 1 ditambah 2R. R-nya adalah 3, berarti 2R itu artinya 2 dikali R. 2 kali 3 berapa? 6 kan tadi kan? Jadi 6 itu katanya lebih besar dari 1 tambah 6, 7. Benar tidak ini? 6 itu lebih besar dari 7. 6 lebih besar dari 7, benar atau salah? Salah ya. Salah juga kan pernyataan yang C. Jadi kemungkinannya jawabannya adalah yang D. Nah, coba untuk memastikan kita cek ya, apakah negatif P ditambah 2Q itu kurang dari negatif P tambah Q tambah R. Nah, ini ya yang D. Negatif P ya, negatif P nilainya adalah 1, berarti artinya negatif 1 ditambah 2Q. 2Q itu artinya 2 dikali Q. Q-nya nilainya 2 ya.
Q-nya nilainya 2. 2Q artinya 2 dikali Q, artinya 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Kurang dari negatif P. Negatif P itu adalah 1 P-nya kan. Jadi negatif 1 ditambah Q. Q itu tadi kita ambil nilainya 2. 2 ditambah R. R itu nilainya 3. Tinggal kita cek ya. Negatif 1 tambah 4. Berapa negatif 1 tambah 4? Ini artinya sama saja kan, 4 dikurangi 1 ya, 4 dikurangi 1 komutatif kan. Jadi hasilnya positif 3 kan. Positif 3. Kurang dari negatif 1 ditambah 2. Berapa negatif 1 tambah 2? Itu sama saja dengan 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 adalah positif 1 kan. Positif 1, positif 3 ya. Jadi positif 4. Positif 4 ya, jadi 4. Jadi pernyataan yang D itu adalah 3 kurang dari 4. Benar atau salah? Ya, benar kan? Jadi pernyataan yang benar untuk jawaban soal nomor 7 itu yang pernyataan yang D. Ya, jadi jawabannya yang D. Negatif P ditambah 2Q itu kurang dari negatif P ditambah Q ditambah R. Ya. Nah, sekarang soal selanjutnya itu soal nomor 8 ya. Di sini ada gambar ya. Jadi soalnya untuk mempermudah mengambil air dari dalam sumur ya. Pak Jaya memasang timba seperti gambar di samping ya. Jadi kalian perhatikan ini gambar ya, ada sumur, ada timbaan ya, ada katrol ya. Jika katrol berada 2 meter dari permukaan tanah ya. Jadi jika katrol berada 2 meter dari permukaan tanah dan permukaan air sumur berada 10 meter dari permukaan tanah ya. Yang ditanyakan adalah jarak antara katrol dan permukaan air sumur. Ya, berapa? Ya. Ya, jadi bisa kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi dikatakan di soal ya. Jadi katrol itu berada 2 meter ya, 2 meter dari permukaan tanah ya. Jadi ini misalkan katrol ya. Katrol dia jaraknya 2 meter dari permukaan tanah ya. Jadi dari katrol ke tanah itu 2 meter ya. Lalu permukaan air sumur. Jadi katakanlah ini permukaan air ya. Ini permukaan air sumur ya. Ya. Itu berada 10 meter ya. Jadi permukaan air sumur itu 10 meter dari permukaan tanah ya. Jadi dari permukaan air ini ya, yang atasnya itu kan, air yang paling atas ya, itu 10 meter ke tanah ya kan, 10 meter ke tanah ya. Jadi seperti ini gambarnya kan, dari katrol ke tanah 2 meter ya, dari tanah ke permukaan air sumurnya itu adalah 10 meter ya. Nah, pertanyaan soalnya itu adalah jarak antara katrol dan permukaan air sumur ya. Jadi jarak antara katrol ini ke